Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ya, alhamdulillah udah sampai ke materi berikutnya ya. Itu artinya kalau teman-teman bisa ngelihat video ini, berarti teman-teman lolos dari materi yang sebelumnya atau tugas yang sebelumnya. Makasih ya buat semangatnya teman-teman untuk tetap konsisten dan komit dalam Blogspedia Coaching ini. Di materi 4D ini, saya ingin sedikit ngulik, masih berhubungan dengan postingan ya. Karena bagaimanapun kan rajanya blog itu adalah konten. Apalah artinya blognya cantik, gitu kan, enak dilihat, tapi nggak ada isinya, ya kan? Nyawa dari sebuah blog itu, ruh dari sebuah blog itu, ya konten alias postingan itu sendiri. Makanya nanti hampir sebagian besar materi di Blogspedia Coaching menyasar pada bagaimana membuat konten. Tapi di part 4 ini ya, di materi 4 ini fokus pada teknik-tekniknya mengenal fitur-fitur di post editor. Karena itu kan banyak banget ya fiturnya. Kalau kita nggak biasakan menggunakannya, ya nanti kita nggak akan pernah gunain fitur itu. Padahal fitur-fitur yang ada di dalamnya situ itu ya untuk mengoptimalkan postingan kita biar bisa masuk ke pencarian, dibaca lebih banyak orang, dan bisa memberikan manfaat, kan kayak gitu. Nah, sebelum mengeksekusi sebuah ide jadi tulisan, banyak banget yang tanya sama aku gimana sih mencari ide gitu, atau pernah nggak sih mengalami writer stuck. Hampir semua di setiap sesi, entah saya pernah live atau diundang sebagai narsum di suatu event gitu, cara cari ide itu selalu jadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan gitu. Itu kenapa saya akan buka sesi di materi ini dengan sebuah mantra yang teman-teman harus selalu pegang ya. Bumbata buha, tangkap ide dengan segera. Apaan sih Mbak, ada mantra segala? Ya, nanti kita insya Allah akan tahu lebih lanjut apa sih maksudnya bumbata buha. Writer stuck, sebenarnya beneran ada sih? Beneran ada, maksudnya beneran nggak sih ada kondisi ini gitu? Atau sebenarnya writer stuck itu sebuah kondisi yang kita buat sendiri sebagai alasan bahwa hari ini itu sebenarnya aku malas nulis gitu. Dari hasil ikut kelas menulis dengan beberapa narasumber, writer stuck ini kalau yang udah bener-bener penulis yang udah kawakan gitu ya, enggak pernah menjadikan writer stuck ini sebagai tameng. Kalaupun mereka sedang kusut, sedang bener-bener buntu gitu ya, oke, mereka istirahat, mereka tutup laptop, mereka jalan-jalan, mereka melakukan hal-hal di luar menulis, entah itu berkebun, entah itu memasak, entah itu nonton film, apapun itu. Atau bisa juga misal kita itu biasanya nulis artikel gitu ya, nulis hal yang non-fiksi. Ada yang menyarankan kalau emang lagi buntu nulis yang non-fiksi, coba beralihlah nulis yang fiksi itu. Beberapa hari ini saya itu lagi bukan writer stuck sih, kayak lagi jenuh aja dengan urutan content plan yang saya buat sendiri gitu. Terus ngapain ya? Saya tapi tetap masih mau nulis gitu kan. Akhirnya saya lari ke TikTok, saya bikin video-video singkat, tetap nulis, saya ceritain tentang beberapa tulisan kisah hidup yang pernah saya alamin gitu. Awalnya sih iseng aja gitu, karena saya lihat di TikTok kok banyak ya video-video yang masuk ke FYP, itu video-video receh tentang kehidupan, slice of life gitu. Saya cobalah bikin. Dan ternyata setelah ditekuni selama kurang lebih 1 minggu ini,
rutin dengan setiap hari posting satu video gitu berupa tulisan-tulisan pendek ya. Bisa loh masuk FYP. Meskipun saya juga masih tetap nggak ngerti algoritma TikTok itu seperti apa. Jadi TikTok itu gak cuma joget-joget ya, Pulse. Oke, balik lagi. Jadi itu ya intinya. Writer's Stuck itu nggak terus harus dinikmati. Dinikmati, tapi juga harus tahu batas waktu gitu. Jangan terus mengamini kondisi writer's stuck, habis itu tetap males-malesan nulis. Lama-lama blog kita nanti jadi sarang laba-laba. Kalau dibilang writer's stuck gak ada ide gitu ya, sebenarnya aneh. Karena kalau kita mau jujur ya, ide itu ada di mana-mana. Gak usah jauh-jauh, di dekat kita itu tuh ada, selalu ada ide. Masalahnya kita mampu gak menangkap ide itu, mampu gak menemukannya dan mengeksekusinya jadi sebuah tulisan. Disinilah kemudian aku dapat mantra yang namanya Bumbatabuha. Aku ingat aku bikin materi ini saat diminta bikin video zaman awal-awal COVID itu ada tugas dari Institut Ibu Profesional. Bukan tugas wajib sih, tapi semacam enrichment untuk pengurus pusatnya IIP gitu. Diminta langsung sama Ibu Septi bahwa semua pengurus itu harus bisa ngomong di depan publik. Lalu ditantanginlah untuk bikin video. Dan karena aku nggak tahu mau sharing apa, ya udah aku sharing tentang ngeblog gitu. Dan ini salah satu yang aku share di salah satu video Instagramku. Teman-teman masih bisa nyari deh di Instagram. Bumbatabuha. Apa sih? Jadi sebenarnya itu adalah kepanjangan dari buka mata, buka telinga, buka hati. Ya, ini sampai masih belum diedit loh. Jadi sebenarnya draft untuk yang mau aku mau omongin di live Instagram itu, di video Instagram itu. Ini harusnya telinga itu bawahnya tulisannya telinga, hati. Gambarnya heart itu bawahnya hati gitu ya. Lupa ngedit ini. Ya, jadi buka mata, buka telinga, buka hati. Kita kan dikasih tuh ya mata, telinga, hati, dan masih banyak indera yang lain. Ada pengecap, ada perasa gitu kan. Ya mari maksimalkan semua indera yang Allah kasih. Allah kasih kita indera itu bukan untuk hal yang receh-receh gitu, bukan hal yang remeh-temeh. Tapi kita harus bisa memanfaatkannya secara optimal. Saat kita bisa mengoptimalkan semua indera yang Allah kasih, yakin deh, ada banyak kok ide di sekitar kita yang bisa kita tangkap. Misal nih, lewat mata, kita bisa membaca. Ngaku penulis, ngaku suka nulis tapi nggak suka baca. Halo. Jamin pasti tulisannya nggak bisa deep gitu. Saya akui bahwa saya sekarang itu sudah sangat jarang membaca. Lebih sering menonton daripada membaca. Ketika saya main ke blognya Mbak Jihan, ada yang tahu Mbak Jihan Mawadah ya? Sosok yang satu ini, blogger yang satu ini masih menjaga ritme dia untuk membaca buku. Dalam satu hari dia selalu sempatkan untuk membaca buku, entah 1 halaman, 5 halaman. Dan lihatlah tulisan-tulisannya, sangat bernas. Ketika dia menulis sesuatu dari sudut pandangnya itu bisa hidup gitu. Itu manfaatnya membaca. Kalaupun teman-teman gak sanggup gitu membaca buku, bisalah membaca statusnya orang. Membaca artikel-artikelnya orang dari blog walking gitu misalnya ya. Tapi sempatkanlah membaca gitu. Karena itu bisa memberikan kita wawasan, memberikan kita pengayaan, dan bisa memberikan kita tambahan value dari artikel kita gitu. Kalaupun membaca terasa sangat sulit, kita bisa menggunakan indera mata kita dengan cara yang lain. Ya tadi misalnya blog walking, Insta walking ya, Facebook walking, nonton drama atau film buat yang suka nonton seperti saya. Itu juga bisa banget menghasilkan ide. Kayak kemarin saya nonton maraton 2 film sekaligus gitu ya, nonton Sri Mulat sama nonton Cinta Subuh langsung. Saya catat tuh di notes
bisa dapat 2 artikel kan, gitu. Dan mata itu bukan hanya untuk membaca, menonton gitu ya, tapi menangkap momen yang deket-deket aja. Misal lihat anak lagi main, kita bisa nulis tentang ide bermain anak mungkin, atau bisa mencatat perkembangan anak pada saat itu. Ya, buat para ibu kan biasanya blognya banyak yang berisi tentang kegiatan bersama anak ya. Jadi mata itu kita benar-benar gunakan untuk menangkap momen-momen yang berarti buat kita. Atau bahkan mungkin momen-momen sepele yang bisa jadi sama orang itu nggak dilihat gitu. Atau nggak terlihat manfaatnya, tapi coba kita tangkap momen yang terlihat receh itu dan tuliskan jadi sesuatu yang baru, yang punya value gitu. Manfaatkanlah mata yang teman-teman punya dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan telinga? Dengan telinga kita bisa mendengar obrolan saat ngobrol sama teman, saat ngobrol sama anak, saat ngobrol sama suami. Dengan mengoptimalkan telinga kita tuh bisa menangkap banyak hal kalau mau. Masalahnya mau nggak gitu. Saya tuh suka gitu ngamatin orang. Misalnya lagi beli sesuatu gitu ya di supermarket gitu. Saya ngeliatin itu satu-satu orang. Kadang suka nguping-nguping dikit obrolan orang ini, ngobrolan orang itu gitu. Terus dari yang saya kuping-kuping itu kadang bisa jadi ide gitu. Tadi obrolannya si pasangan yang ada di depanku pas lagi mau bayar belanjaan, menarik juga nih, bisa jadi ide kayak gitu. Ada lagi nih kemarin beberapa waktu lalu saat saya lagi halal bihalal sama Ganjel Rel, itu Mbak yang lagi sharing saat itu ya, beliau menceritakan bahwa dia itu silent reader di WhatsApp group, tapi dia selalu mencatat kalimat-kalimat penting atau obrolan-obrolan penting yang ada di grup tersebut. Ditulis, ini kok menarik ya obrolan ini ya. Terus ditulis, dimasukkanlah ke tokoh ini. Kayaknya yang percakapan ini dimasukkan ke tokoh ini. Jadi ya seperti itu. Bagaimana memanfaatkan indera. Ya. Jadi sebagai penulis itu kita harus peka, jeli, dan punya empati. Lalu bagaimana dengan hati? Itu tadi ya, empati. Hati itu hubungannya sama empati. Mungkin kalau orang biasa ngelihat anak jatuh gitu ya, udah bangun, gak apa-apa gitu. Kalau kita mungkin sebagai penulis, sebagai blogger, bisa menuliskan kejadian anak jatuh itu jadi sesuatu yang ada value-nya gitu. Mungkin dari jatuh itu kita bisa terus membuat sebuah tulisan tentang kehidupan, bahwa ada kalanya kita perlu jatuh dalam hidup. Karena dengan jatuh kita akan belajar bangun. Itu kalau penulis ya. Kalau orang lain lihat jatuh ya biasa aja anak jatuh gitu kan. Tapi kalau penulis blogger harusnya bisa lebih mengolah sebuah kejadian kecil dari menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Terus gimana caranya ketika kita tuh udah dapet ide gitu kan, seliweran gitu, ide banyak gitu kan, kita udah mengoptimalkan indera-indera kita, lalu kita dapet banyak ide, gimana caranya biar idenya nggak lari. Selalu bawa buku tulis buat teman-teman yang suka manualan gitu ya. Selalu bawa note kecil di mana-mana di tas Anda gitu, di tas teman-teman, siapkanlah buku tulis. Ya. Lalu kalau lagi di motor Mbak idenya datang, berhenti. Beneran berhenti, catat dulu. Ide itu mahal. Ide itu mahal. Bahkan kadang ada orang yang berani membeli ide dengan sangat mahal. Makanya jangan sampai lewatkan segala momen, segala ide, segala cerita yang kita dapat. Catat, berhenti kalau mau naik motor. Begitu ada ide jangan nanti ditulis tapi nggak dicatat. Lupa, kita ini manusia gitu, punya keterbatasan dalam soal mengingat. Kalau bukan tipikal yang suka bawa buku,
karena ini udah zamannya teknologi, handphone dong. Di handphone selalu ada fitur notes kan, catat, tulis di situ. Bahkan saat kemarin saya nonton film itu, saya nonton itu sambil nyatet di note. Saya tulis beberapa adegan-adegan yang menarik gitu, yang kayaknya bisa nanti dikulik di tulisan di artikel saya gitu. Saya tulis gitu. Kalau perlu lagi rekam video lewat handphone. Misal ada sesuatu yang lucu, menarik nih kayaknya, tapi kita takut momen itu terlewatkan, rekam deh pakai video atau rekam pakai audio. Pokoknya lakukan sesuatu hal untuk merekam momen-momen ini atau ide-ide ini agar nggak lari. So, akhir kata, salam pembata buah. Selamat menangkap ide ya. Karena mulai materi ini di 4B ini, teman-teman harus nulis hanya dalam waktu 2 hari aja. Bisa lah ya, insya Allah bisa. Di part berikutnya nanti kita akan ngobrolin bagaimana mengeksekusi ide-ide yang udah kita dapat. Oke? Oke, ide udah dapat ya. Alhamdulillah ya, udah dapat ya, udah banyak ya idenya. Sekarang gimana caranya memasaknya? Memasak ide itu jadi sebuah konten blog yang lezat. Yuk kita belajar bareng-bareng. Saya sendiri juga nggak merasa bahwa tulisan saya udah bagus gitu. Masih terus berproses sampai saat ini. Indikasi atau kriteria tulisan bagus itu agak semu ya. Sesuatu hal yang berhubungan dengan seni gitu kan. Itu ya rada abu-abu gitu. Kadang seringnya subjektif ya. Buat saya tulisan A bisa jadi bagus, tapi ternyata buat B belum tentu gitu. Jadi setiap orang kan punya selera masing-masing. Namun sebagai seorang blogger, sebagai penulis, kita ikhtiar untuk menghasilkan tulisan yang enak dibaca, yang bisa dinikmati sama pembaca. Apalagi sekarang ini meskipun pakai SEO ya, kuncinya tuh tetap di kualitas konten. Bermanfaat gak? Ngasih sesuatu gak sama pembaca? Jadi nggak cuma menjejalkan kata kunci gitu ya. Kalau zaman dulu kan pokoknya kata kunci taruh sini diulang berapa kali. Tapi masalah kualitas, masalah ada value atau enggak tahu dipikirkan. Enggak. Google zaman now, SEO zaman now itu nggak kayak gitu. Intinya adalah bagaimana artikel ini bisa memberikan manfaat buat pembaca. Jadi bahkan kita mau nulis curcol, mau nulis yang remeh-temeh gitu, it's okay. Tapi usahakanlah ada sesuatu value-nya ketika orang membaca ini. Jadi ingat apa? Jadi tergerak untuk melakukan apa gitu. Atau at least lah jadi hiburan buat pembaca. Hiburan kan bermanfaat ya gitu. Jadi nggak harus selalu sesuatu yang besar sebagai inspirasi atau apa, tapi jadi hiburan. Nah, ini dari mana ya, Bang Win? Sesungguhnya nafas dari blogmu adalah konten. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Ruhnya blog kita itu, nyawanya ya konten. Jadi kalau ngaku blogger tapi nggak pernah ada tulisan, nggak pernah update tulisan, ya hello, are you sure that you are a blogger gitu kan? Jangan ngaku-ngaku gitu kalau ngaku blogger tapi nggak pernah nulis, nggak pernah update blognya. Nah, secara jenis kalau ngobrolin soal konten itu terbagi jadi 2, yaitu viral lalu legendary atau legend gitu, konten legend. Kalau yang viral itu apa? Viral itu postingan yang diambil dari hal-hal yang
lagi viral gitu, yang lagi banyak dibaca, yang lagi banyak diobrolin, temanya kontroversial, kasus terbaru, gosip-gosip terhangat, atau kejadian lucu musibah. Misalnya kayak yang sekarang ini berarti soal Eril ya, Erilnya Kang Rituan Kamil. Nah itu salah satu viral konten yang masih sampai saat ini masih terus dibagikan. Itu dari situ kita bisa membuat sebuah tulisan gitu kan. Lalu ini ya, perbedaan antara viral konten dan legendary konten. Jadi kalau viral konten itu menulis sesuatu berdasarkan hal-hal yang sedang viral, biasanya banyak dibaca, disukai dan dibagikan, tapi hanya pada kurun waktu tertentu. Ketika kasus itu sudah atau musibah atau kejadian itu sudah nggak viral lagi, ya udah postingan kita akan nggak banyak membaca lagi kayak gitu. Jadi kita bisa memilih mau nulis ikut yang viral atau nulis yang ikut legend. Legend itu ada postingan yang abadi. Temanya itu akan selalu dicari. Seringnya itu postingannya itu nggak langsung banyak membacanya, tapi setiap hari ada aja yang main ke postingan itu. Itu bisa juga kita ambil ide dari yang viral, tapi kita bikin jadi legend. Bisa banget. Misalnya saya pernah itu tugas dari sebuah kelas ya, bikin tulisan dari kasus yang sedang viral, tetapi dikaitkan atau dibuat jadi yang legend. Jadi kasusnya waktu itu saya ambil kasusnya Gary Iskak yang sakit ya, sakit gitu. Terus saya nggak terlalu fokus pada Gary Iskaknya, tapi fokus pada penyakitnya, tentang penyebabnya apa, cara penyembuhannya, dan lain-lain gitu. Jadi bisa kita ambil idenya dari viral, tapi dibuat jadi konten yang lebih abadi gitu bisa. Nah, kalau untuk membuat konten yang viral adalah sebenarnya sama aja sih. Bikin konten viral, bikin konten yang legend gitu, sama-sama sama-sama apa? Sama-sama ini, sama-sama harus riset, sama-sama harus banyak baca. Bedanya cuma kalau kita mau bikin konten yang viral adalah kita harus pandai-pandai cari trending topik gitu. Yang lagi hot apa nih? Yang lagi banyak dibaca sama orang apa nih gitu. Terus mengandung elemen-elemen viral. Elemen viral apa aja nanti ada materi tersendiri khusus tentang membuat konten viral ini ya. Ditunggu aja. Nah, sementara kalau yang konten abadi ini ya, postingannya itu temanya umum, banyak dicari, temanya dekat. Terus contohnya ya artikel-artikel tips, artikel-artikel how to, pengalaman-pengalaman pribadi gitu kan. Bahkan kadang remeh gitu, kayak misal cara memasak mie instan gitu. Oh, jangan dikira banyak itu yang cari cara memasak air gitu. Kayaknya remeh ya, tapi ternyata banyak yang cari gitu. Atau misal ini kayak mau Idul Kurban kayak gini kan banyak yang mau nikah gitu kan. Nah, ini artikel-artikel tentang pernikahan, tentang jasa wedding organizer, paket pernikahan, hotel untuk paket pernikahan ini lagi banyak banget dicari. Jadi teman-teman bisa tuh nulis tentang itu gitu. Atau paket apa namanya? pre pre-wedding photos gitu, jasa fotografi untuk pernikahan ini lagi banyak banget dicari di bulan-bulan ini sampai nanti uh, Idul Adha selesai gitu. Jadi kita harus tahu nih kalau di tahun-tahun ini tuh di musim-musim kayak gini orang lagi banyak cari apa gitu. Kita bisa nembak tuh di situ. Misal kayak mau Ramadan gitu. Kita cari tulisan-tulisan yang berkaitan sama Ramadan. Sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan tuh sudah mulai tuh nulis tentang Ramadan gitu. Jadi nggak pas Ramadannya, tapi seminggu 2 minggu sebelum Ramadan kita udah nulis yang berkaitan sama Ramadan. Doa-doa yang dibaca di bulan Ramadan, doa-doa sehari-hari gitu. Terus niat sholat tarawih kayak gitu tuh banyak yang cari. Terus gitu juga misal seminggu sebelum lebaran gitu kita udah mulai nulis tentang yang tema-tema lebaran. Misalnya kayak menu menu kue favorit pas lebaran apa sih? Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Nah, pentingnya ya gitu sering kali terjadi pada penulis-penulis pemula, blogger-blogger pemula adalah
nulis sambil ngedit. Itu yang bikin gak kelar-kelar. Gak cuma teman-teman kok, saya juga gitu awalnya kayak gitu. Jadi nulis baru dapat satu paragraf, kita baca kok kayaknya nggak enak ya, hapus, bikin lagi, dibaca lagi, jelek ya, hapus, bikin lagi. Itu yang bikin tulisan kita nggak kelar-kelar. Kenapa? Karena kita nulis sambil ngedit. Jadi ini sejalan sama tipsnya dari JS Khairen, adalah ketika kita menulis, kita tuh punya dua tahapan. Yang pertama adalah tulislah dengan hati. Tulis dengan hati itu maksudnya apa yang ide yang ada di kepala saat itu keluarkan. Nggak usah dibaca, udah keluarin sampai pol mentok. Baru setelah itu gunakan tahap yang kedua, yaitu tahapan otak. Dimana di situ kita pakai otak kita untuk edit, cari yang typo yang mana, kalimat ini pas atau enggak gitu. Jadi jangan barengan antara ngedit dan nulis. Tulislah dulu sampai kelar. Mau diendapkan dulu boleh, mau langsung dibaca saat itu diedit boleh. Bakal enaknya blog kan gitu ya, ini tempat-tempat kita nggak ada editor gitu kan. Jadi misalnya kita udah posting, kita beberapa hari kemudian kita baca, ternyata ada typo, kita masih bisa ngedit gitu. Nah ini teknik menulis artikel blog, apapun tujuannya, mau viral atau legendary ya. Pertama adalah jujur di sini maksudnya bahkan kalaupun kita nulis konten gitu ya, kalau misalnya ada hal yang buruk, apa ya, kalau diceritakan juga kan gimana ya, kita kan istilahnya dibayar sama brand. Ya udah kita fokusnya pada yang positifnya aja. Paling untuk amannya adalah bahwa pemakaian produk ini pada setiap orang bisa jadi punya manfaat yang berbeda, punya hasil yang berbeda, seperti itu. Tapi kalau untuk tulisan-tulisan apa ya, curhatan, pesan-pesan ringan gitu, usahakan untuk jujur bahwa memang kita pernah melakukannya, kita memang pernah mengalaminya gitu. Karena kan pasti tulisan yang kita pernah alami akan beda dengan sesuatu yang kita cuma nyeritain aja gitu. Lalu berikutnya adalah menemukan ide unik gitu. Mungkin tulisan-tulisan di luar sana dengan tema yang sama itu udah banyak. Kita harus pintar-pintar cari celah gimana biar tulisan kita meskipun mengangkat tema yang sama punya value yang beda. Jadi bisa melengkapi tulisan-tulisan yang udah ada. Gak cuma yaudah sama aja gitu, digabungin jadi satu doang gitu, tapi terus nggak ada something new gitu. Yang ketiga ada riset. Riset ini berkaitan dengan bukan hanya riset kata kunci ya, tapi riset bahwa saat kita mau menulis suatu hal itu ya kita harus tahu hal-hal yang terkait dengannya. Biar apa? Biar tulisannya lebih deep, lebih dalam, lebih punya value itu tadi. Lalu ingat pesan kuncinya, apa yang mau disampaikan. Itu yang harus dipegang erat-erat. Lalu hindari kalimat klise. Kalimat yang diulang-ulang gitu sebaiknya dihindari. Lalu gunakan kalimat aktif. Jadi kalau di WordPress itu kan ada plugin SEO ya. Biasanya kalau kita terlalu banyak menggunakan kalimat yang pasif, dia akan merah. Readability-nya jelek. Tapi kalau kita pakai kalimat-kalimat yang pendek, kalimat-kalimat yang aktif, readability-nya bagus gitu. Ya jadi gunakannya kalimat pendek. Jangan terlalu banyak bikin kalimat majemuk gitu. PR juga nih buat saya, suka bikin kalimat majemuk. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dalam satu paragraf itu udah ada 1 sampai 2 kalimat majemuk, udah langsung potong aja, ganti paragraf lagi, jangan terus dipanjangin gitu ya. Jadi optimalkan paragraf. Karena ingat lagi, pembaca kita saat ini lebih banyak pakai handphone. Udah nggak bisa gitu, misal satu paragraf 3-5 kalimat gitu, padahal kalimat kita panjang-panjang, ntar di handphone itu akan lebih terlihat sesak, penuh, dan padat gitu. Jadi usahakan untuk belajar menggunakan kalimat pendek. Kita belajar bareng-bareng ya, karena saya juga masih terus belajar. Lalu soal 5W dan 1H, satu artikel itu bisa mungkin memuat 5W dan 1H. Perhatikan EYD, hal-hal yang sederhana deh, seperti kayak judul itu harus kapital di setiap katanya. Setiap kata ya, bukan full semuanya huruf besar ya, tapi di setiap, misalnya ini teknik menulis artikel blog, kan T-nya gede, M-nya gede, A-nya gede, B-nya gede gitu. Terus begitu juga di paragraf gitu.
setelah titik gitu ya huruf kapital gitu, kalimat baru itu huruf kapital gitu. Terus penggunaan di dan ke sebagai kata depan atau sebagai penghubung itu beda tulisannya. Ada di dan ke yang dipisah, ada di dan ke yang disambung. Mana nih yang dipakai gitu. Terus kayak nama kata bapak, ibu itu kapan besar kecil itu harus belajar juga gitu. Jangan, meskipun kita nulisnya santai, tetap kita sebisa mungkin belajar juga bagaimana ejaan bahasa Indonesia yang baik. Sederhana itu maksudnya ya tadi idenya itu nggak harus yang muluk-muluk, yang apa gitu, tapi bisa jadi hal-hal yang sederhana. Perhatikan logika, gitu, terutama mungkin buat yang suka nulis fiksi gitu ya. Kadang kan kita ada baca gitu, gak mungkin deh ini gitu kan, pembaca ada yang kritis gitu. Jadi ketika biasanya nulis fiksi gitu, kita juga harus memperhatikan logika dari pembaca gitu. Kayak diksi ini bisa didapat dengan banyak membaca gitu. Biasanya diksi kita akan jadi terbatas kalau jarang baca. Mainkan indera ya. Ini berhubungan sama itu tadi ya, show don't tell lah itu kan. Apalagi untuk di tulisan-tulisan yang storytelling gitu, kita butuh untuk mainkan indera. Kayak lakukan swasunting atau self editing saat udah selesai nulis ya, jangan sambil nulis soft selling. Jadi misalnya kita review produk, jangan jor-joran langsung jangan sampai. Jadi iklan yang baik itu adalah iklan yang enggak diketahui bahwa itu iklan. Jadi sebisa mungkin bikinlah soft gitu. Jadi orang yang baca tuh nggak ngerti kalau ini tulisan bayaran nih gitu. Orang yang baca tuh taunya ini kita lagi cerita aja, cerita pengalaman. Padahal ternyata di ujung-ujung disuruh beli gitu atau diajak untuk membeli. Do not copy ya. Jadi sekali lagi soal plagiarisme, hati-hati. Jadi kalau teman-teman terinspirasi dari tulisan orang lain, hati-hati gitu. Jangan sampai satu kalimat persis gitu di copy langsung ke blog gitu. Atau kecuali kalau kita misal ngambil kutipan dari blog orang lain karena bagus, ya udah dicantumin aja sumbernya. Kayak kemarin saya nulis profil dari seorang blogger gitu, saya ambil quote-quote-nya dia gitu, ya udah saya tulis ya dalam kurung siapa yang tulis, itu nggak masalah, kita ambil kutipan kan. Terus baca. Lalu ada vitamin. Apa itu vitamin? Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di bagian materi konten viral. Lalu distribusikan dengan layak. Ya, jangan setelah nulis diem aja. Ya mana ada orang yang baca, apalagi untuk penulis blogger pemula gitu kan. Kadang, "Mbak, aku udah nulis gak ada yang baca." gitu. Orang tahu nggak kalau kita punya blog gitu? Gimana kita mau ada yang baca kalau orang aja nggak tahu kita punya blog gitu? Ya distribusikan. Kalau misalnya kita udah nggak pakai medsos, pakai WhatsApp gitu kan. Ada fitur status kan, itu dipakai, di share. Gitu. Lebih bagus lagi kalau memang kita punya komplit medsos yang komplit, karena biasanya klien suka sepaket gitu, suka ngambil job itu sepaket. Jadi misal kita disuruh bikin tulisan, nanti sekaligus disuruh share ke Facebook kah, atau ke Twitter kah, atau ke Instagram kah gitu. Sekarang sih yang paling sering ke Instagram ya. Facebook sama Twitter udah agak jarang, tapi tetap ada. Sebenarnya kalau Twitter itu biasanya lebih ke buzzing gitu. Buzzing di sini nggak selalu buruk ya. Jadi kirainnya buzzer itu pasti buruk gitu, padahal buzzer itu salah satu profesi dan nggak selalu hal-hal yang buruk. Ya itu deh teknik-teknik menulis artikel, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut saat diskusi ya. Konten adalah raja, promosi adalah ratunya. Jadi kita nggak bisa tuh selesai nulis sudah. Itulah gunanya media sosial. Media sosial itu adalah alat marketing kita. Kita kenalkan blog kita lewat media sosial kita. Kita bangun branding kita nih, loh aku blogger, aku punya blog.
aku nulis di sini, ayo dong mampir gitu. Nanti kalau branding teman-teman udah jadi, nggak usah di-share juga ada yang datang. Tapi di awal itu perlu sekali. Terus emang harus ya Mbak di-share? Sebenarnya tergantung sih. Tergantung tujuan ke blognya juga. Ada beberapa pengguna blog atau ada beberapa blogger atau ada beberapa pemilik web ya yang melarang web mereka di-share di media sosial. Biasanya adalah pelaku-pelaku AdSense yang benar-benar full yang benar-benar mau menghidupkan blog ini pakai AdSense itu jarang nge-share blognya di media sosial. Makanya kalau misal teman-teman mau fokus di AdSense bisa punya satu blog khusus gitu yang khusus AdSense gitu. Saya sendiri ada blog AdSense yang memang enggak saya publish gitu. Ya udah memang nantinya mau dikhususkan untuk AdSense, ya udah enggak dipublish. Tapi untuk blog-blog yang ditujukan untuk curhatan sehari-hari atau untuk branding, lalu untuk dapat job dari klien, job review, content placement, maksimalkan media sosial gitu. Karena kan ada yang namanya SEO, search engine optimization, ada yang namanya SEM, search engine sosial. Pokoknya kalau SEM itu lebih ke marketing pakai sosial media gitu. Saya sendiri juga kurang tahu bagaimana, pokoknya intinya adalah kalau emang tujuan teman-teman ke branding, terus nantinya bisa dapat job review, content placement, maksimalkan medsosnya gitu. Tapi kalau emang mau fokusnya di AdSense, it's okay kalau misal nggak mau di-share di sosial media ya. Berarti harus kuatin SEO-nya. Kalau nggak pakai the power of media sosial, berarti harus kuatin banget SEO-nya. Ya, karena kan sosial media itu sebenarnya bisa jadi sumber backlink juga kan, bisa jadi social signal juga buat blog kita gitu. Rata-rata sih, kenapa sih pemain AdSense itu nggak mau nge-share blog mereka di media sosial? Karena banyak pemain-pemain yang pakai cara jegal gitu, cara yang kurang baik. Jadi ketika tahu nih blog kita dipakai buat AdSense, ada yang kemudian kasih traffic yang nggak bener gitu kan. Terus akhirnya trafficnya jadi jingling gitu kan, terus jadi bahaya buat blog tersebut. Makanya biasanya kalau yang benar-benar full pemain AdSense jarang nge-share di media sosial karena musuhnya banyak itu. Kepercayaan pembaca adalah aset yang paling berharga sebagai blogger itu. Jadi sebisa mungkin tulislah sesuatu yang dari hati, karena saya yakin sesuatu yang dari hati itu pasti akan sampai ke hati pembaca juga. Nah ini kalau sekilas lagi soal SEO, pokoknya ini SEO tuh pelan-pelan ya, biar gak langsung jerek gitu, pusing nanti. Ini udah sempat dibahas ya kemarin, URL singkat. Mungkin kalau teman-teman masih ingat di 13 plus SEO on page rules itu ya, maksimal 75 karakter dimulai dari H di HTTPS dan diakhiri dari L di HTML untuk yang blogspot ya. Lalu infografis itu juga penting gitu ya, gambar, video itu juga penting. Judulnya yang menarik, yang clickable gitu ya, yang clickbait kalau orang zaman now. Cuma ya jangan kayak media-media besar, kayak media-media yang menyebalkan itu, judulnya apa, dalaman isinya apa. Jangan seperti itu. Kita boleh banget clickbait, itu boleh banget, tapi ya isinya juga kayak gitu. Terus penggunaan heading ya, jangan lupa. Terus nih, manjakan bacamu dengan foto, konten, dan informasi gitu ya. Jadi konten atau artikel itu nggak akan hidup tanpa foto dan infografis gitu. Jadi misal kita nge-review soal laptop gitu misalnya, selain kasih fotonya juga kasih infografis. Infografis itu untuk meng-highlight informasi-informasi yang biar pembaca itu langsung klik, speknya misalnya gitu, dibikin infografis gitu. Masih lagi terkait sama SEO adalah mudah dibaca.
Jadi artikelnya tadi readability-nya bagus. Tadi ya pakai kalimat aktif, kalimatnya pendek, jadi orang tuh gak perlu ngulang-ngulang tuh udah langsung tahu maksud atau isi pesan dari artikelnya itu apa. Terus mengandung list cycle itu bulleting ya, poin-poin itu atau numbering itu list cycle. Jadi enggak lurus delojor gitu satu paragraf gitu, tapi ada poin-poinnya. Misal tips mengelola waktu, enggak langsung jadi paragraf apa nyeritain langsung, tapi dikasih poin-poinnya. 1, bikin jadwal misalnya, lalu baru dijelasin bikin jadwal tuh kayak gimana. 2, pakai metode alarm misalnya, terus baru dijelasin maksudnya pakai metode alarm kayak gitu. Jadi poinnya itu kita breakdown, jangan langsung delojor aja, lurus aja jadi paragraf gitu. Gunakan lebih banyak gambar, sesuaikan dengan jumlah tulisannya ya. Kalau tulisannya panjang ya, gambarnya lebih banyak, kan nggak lucu gitu kita terus nulis 3.000 4.000 kata, gambarnya cuma 1, itu orang capek kan bacanya. Terus jangan lupa ya, titel sama ALT-nya diisi. Sebaiknya gunakan foto sendiri yang berkualitas baik atau foto-foto gratis yang bisa tadi diambil di Pixabay, Canva juga nyediain ya, dan beberapa situs penyedia foto gratis di pekan lalu sudah sempat saya bagikan ya. Gunakan tombol share melayang itu dulu tuh banyak banyak template-template yang ngasih tombol share di samping gitu. Jadi ketika artikelnya turun ya itu tombolnya tetap ngikutin gitu. Katanya itu bisa dulu itu mempengaruhi SEO, tapi aku rasa enggak deh. Jadi meskipun nggak punya kayak gitu tetap bisa kok. Nah, Pinterest ini saya ngerasain banget nge-share artikel di Pinterest. Gambar yang ada di artikel itu kita langsung share di Pinterest itu bisa kasih backlink yang bagus dan kuat buat blog kita. Jadi bisa dicoba. Nanti deh kita belajar kapan-kapan ya. Atau teman-teman belum punya akun Pinterest bisa banget bikin dulu terus di-share manual. Nah, ternyata ada cara otomatisnya. Saya juga baru tahu beberapa akhir ini, tapi kalau belum tahu cara otomatisnya bisa share manual aja dulu. Itu gambar kan kalau misalnya di blog itu kan bisa pilihan share ke Pinterest gitu, tinggal diklik aja. Terus pengulangan kata kunci ya di beberapa titik bisa dilihat lagi di bagian artikel yang tentang SEO on page, bisa dibaca lagi. Ini, berikan internal link ke artikel lain di blog kita dan external link ke blog lain yang terpercaya. Ya, jadi salah satu SEO on page juga adanya internal link sama external link. Kalau nggak ada external link nggak apa-apa sih. Tapi at least kalau bisa ada internal link, terutama buat teman-teman yang udah punya artikel lebih dari 10 gitu kan, jadi ada lebih banyak. Tapi kalau masih blog baru ya udah nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus tahu bahwa penting kasih internal link. Jadi kalau nggak ada internal link itu disebutnya orphan page atau halaman yatim piatu gitu katanya. Terus tuh kalau pakai plugin SEO di WordPress itu ada warningnya gitu. Belum ada internal link, belum ada external link gitu. Ada infonya kayak gitu. Nah, kita harus tahu juga, sebisa mungkin kasih deh. Berdasarkan jumlah kata, ini juga beda coach, beda suhu, beda pendapat. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu dipusingkan gitu. Ya yang pasti intinya adalah Google senang artikel yang bermanfaat, yang deep, yang bisa menjawab pertanyaan orang lain dengan baik, yang ada value-nya. Nah, kira-kira yang seperti itu pasnya di berapa kata? Teman-teman yang tahu. Belum tentu juga kok yang 2000 kata itu yang deep gitu. Bisa jadi aja dia ngulang-ulang keyword gitu kan, bisa juga kan. Bisa aja yang cuma 500 atau 700 kata itu bisa lebih deep dari 2000 kata. Tapi berdasarkan pengalaman ya, tulisan-tulisan singkat 300 kata itu ya kayak masih pembuka gitu, belum bisa ngasih sesuatu yang deep buat membaca.
Makanya kenapa di Blogspedia Coaching ini kita fokus di minimal 800 kata, karena sepertinya itu udah cukup yang yang ideal lah. Bisa kasih pembukaan dulu, terus kita bisa bahas lebih dalam, baru kasih penutup, kayak gitu. Nanti kalau teman-teman udah biasa 800 kata, insya Allah 1000 kata juga sambil merem bisa gitu. Harus bikinlah tulisan yang yang akan bikin orang itu langsung celing, harus baca gitu. Bikin tulisan yang tidak akan diabaikan oleh orang lain gitu. Tentunya butuh proses, beneran butuh proses. Teman-teman bisa coba main ke blog saya, lihat tulisan-tulisan di arsip ya, yang di tahun 2007, 2005 gitu. Semua orang pernah alay pada zamannya, pernah gak jelas nulisnya. Tapi kalau kita mau belajar, mau berproses, insya Allah kualitas tulisan pun lama-lama akan meningkat. Gak perlu digesa-gesa, kita nikmatin aja prosesnya. Pernah saya baca salah satu status dari Mbak Widianti Yuliandaria, Ketua IIDN. Sama gitu, kalau ditanya, gimana Mbak biar kita bisa nulis yang bagus gitu. Mbak Wid bingung gitu, gimana caranya biar nulis yang bagus? Ya nggak bisa, itu emang proses. Itu proses gitu. Nggak bisa kita menggesa-gesa gitu. Menggesa-gesa, mempercepat langkah gitu. Yang terpenting adalah kita mau belajar, kita mau mengupdate pengetahuan kita, terus belajar, terus menulis, insya Allah nanti lama-lama kualitas pun akan mengikuti gitu. Jam terbang itu nggak akan menipu. Dari sebuah buku gitu ya, katanya kita kalau mau jadi ahli itu perlu punya 20.000 jam terbang. Kira-kira kalau 20.000 jam terbang itu berapa tahun? Nah itu, coba balikan lagi ke diri kita. Sudahkah kita menulis sebanyak 20.000 jam? Kalau belum, ya berarti kita memang masih dalam tahap memperbanyak jam terbang, memperbanyak latihan, memperbanyak pembiasaan. It's okay, jangan merasa aduh tulisanku kok masih gini ecek-ecek. Enggak apa-apa, bilang ecek-ecek tuh diri kita sendiri. Kadang-kadang yang bikin kita lemah itu pikiran kita sendiri. Kita tuh terlalu overthinking gitu loh. Padahal mah nikmatin aja gitu. Prosesnya mari kita nikmatin. Pelan-pelan ya. Jangan tergesa-gesa pengen mencapai hasil yang besar. Kita hargai setiap proses demi proses kecil dari kecil gitu, yang kita jalanin itu dinikmatin aja. Alhamdulillah udah selesai materi yang sekarang ya. Ini beberapa materi ini saya dapat dari orang-orang hebat ini. Habis ini akan ada sedikit tutorial terkait link sama external link tadi ya, dan juga soal itu. Banyak kemarin saya lihat teman-teman bingung ngedit permaling ya ketika udah publish, terus gimana editnya gitu. Alhamdulillah sih kemarin pada saling membantu dan udah berhasil, tapi it's okay, saya bikinin sekalian tutorialnya. Cus. Ini aku udah bikin dummy artikel ya di blog yang saya buat kemarin. Nah, kita sekarang mau nambahin, pertama-tama kita mau ganti ini linknya. Ini linknya kan langsung otomatis dipotong sama si blogger kan, si blogspot kan. Jadi review Wujil Resort Convention Hotel gitu. Padahal aku pengennya cuma review Wujil Resort Conventions gitu. Nah, kita bikin gimana caranya ya? Kita balik ke dashboard ya. Teman-teman udah bisa kan ya buka dashboardnya masing-masing. Terus ini di sini ada revert to draft, kembalikan ke draft, itu kita klik. Kalau udah balik jadi draft kayak gini, kita masuk ke judul ya. Masuk ke judul, lalu biar kita masuk ke post editor kayak gini. Terus di permalingnya, nah ini kan masuknya otomatis, kita ke custom. Nah,
Aku biasanya suka copy aja, mau ngambil yang seberapa, biar nggak nulis lagi. Nah, review nih aku tambahin The Bujil Resort Convention, hotelnya dihapus. Kayak gitu. Aku maunya linknya kayak gitu. Review The Bujil Resort Convention gitu. Kalau N kan emang nggak bisa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa kalau pakai custom permaling, pastikan ada strip-stripnya ya. Karena enggak nanti jadi persen 20. Oke, ini udah kita anggap udah oke ya. Kita save dulu. Kenapa kalau nggak di save kadang tuh suka ininya tuh nanti balik lagi gitu ke link yang sebelumnya atau jadi blok strip post gitu. Jadi kita harus hati-hati banget. Memang kalau mau custom harus kita benerin hati-hati. Kalau udah kita publish, ambil lagi sini kita cek dulu nih. Kita lihat di view kan di bawah ini ada. Jadi kita cek gitu kan, linknya udah sesuai yang kita mau belum? Udah. Berarti udah berhasil. Nah, jangan lupa, apalagi kalau linknya yang lama itu udah dibagikan kemana-mana, itu sebaiknya di redirect atau diarahkan dari permaling yang lama ke permaling yang baru. Biar apa? Biar nggak jadi broken link. Jadi biar permaling yang lama itu kalau diklik nggak jadi 404. Jadi nggak jadi link kosong yang maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan. Jangan kayak gitu, karena itu akan mengurangi kualitas blog. Nah, caranya redirect gimana? Kita masuk ke setting. Lalu kita cari di bagian mana ya? Ini di errors and redirects atau kesalahan dan pengalihan. Kita masuk ke ini, custom redirects. Nah, gitu. Lalu kita klik add. Ya, jangan lupa permaling yang lama tadi dicatat dulu atau disimpan dulu ya. Ini kan permaling yang lama nih. Ini di copy mulai dari tahun ya. Mulai dari tahun sampai HTML. Kita masukkan ke sini. Itu. Lalu habis itu permaling yang baru kita copy juga. Mulai dari tahun ya. Seperti ini. Kalau udah jangan lupa permanennya diklik. Kalau kita klik oke. Nah, ini habis itu kita save. Nah, coba deh habis itu kita tutup ini ya. Kita coba, kita buka pakai link yang lama, apakah langsung bisa masuk atau 404. Nah, sudah langsung masuk ke link yang baru gitu. Tapi kalau teman-teman tadi nggak redirect, nanti bisa 404. Tadi aku kok lupa kasih contohnya 404 ya. Pokoknya 404 itu biasanya ada tulisannya, maaf halaman yang Anda cari nggak ada. Jadi hilang, jadi tulisannya itu nggak hilang. Padahal sebenarnya kan cuma dialihkan kan, diganti permalingnya kan, makanya kita alihkanlah permaling yang lama ke permaling yang baru, biar nggak jadi 404. Itu soal ganti permaling buat artikel yang udah publish. Selanjutnya sekarang kita akan kasih internal dan eksternal link di dalam postingan ya. Kita ngedit lagi. Kalau cuma ngedit internal sama eksternal link nggak perlu dibalikin ke draft ya. Misalnya ini deh. Ini kan mau kata ini mau kasih ini 3 rekomendasi hotel yang cocok buat keluarga. Ini mau aku linkkan ke artikel yang sebelumnya. Ya, jadi teman-teman bisa nih ininya diklik kayak gini, lalu di copy, boleh ya. Atau bisa juga kalau saya sukanya di bagian judul aja, diklik kanan. Bentar mau nyontoin. Ya, di bagian judul kursor ditaruh situ, lalu klik kanan, copy link. Jadi nggak harus dibuka kan. Jadi ya kadang kalau buka kan suka proses loading dulu. Nah, kalau gitu bisa kita pakai judul, di kursor diarahkan ke judul, lalu di klik kanan kalau copy link ya. Ini soal selera mau dibuka di window yang baru atau langsung saat itu juga masalah. Saya akan tunjukkan ya bedanya antara open this link in a new window sama enggak. Kita klik apply, terus untuk yang ini The Bujil Resort and Convention saya mau kasih link ke The Bujilnya.
Ada nggak ya? Itu bujil. Nah, kita buka dulu. Nah, ini ada kan? Kita masukkan ke ini. The Bujil Research and Convention, kita kasih external linknya. Ya, caranya kayak gini ya. Sama aja. Nah, kalau bisa itu, kalau ada satu link eksternal atau link keluar di luar web kita, kasihlah 3 internal link. Cuma kalau ini artikelnya baru satu doang gimana Mbak? Ya gak apa-apa. Kita bisa, misalnya ini cuma contoh aja ya, ini jangan dicontoh berdekatan kayak gini. Ini karena emang belum sempat nulis yang komplit, jadi ini contoh aja. Kita bisa kasih juga alamat blog sendiri. Kayak gitu, misal. Ini misalnya kayak gitu ya. Kalau udah, kita klik update. Gitu ya cara untuk bikin internal link sama external link. Gampang kan? Ya, kita update. Kita cek lagi di tulisannya ya. Nah, ini udah keluar nih. Kan, udah keluar kan. Kalau udah jadi link kayak gini, biasanya warnanya jadi seperti itu. Nah, ini tadi contoh yang open in a new window tadi ya. Ketika diklik, dia akan buka halaman baru gitu di samping. Jadi enggak di halaman yang sama. Ini misalnya tadi yang contoh yang enggak opening in a new window, ya udah dia akan muter di situ langsung. Oke, itu aja materi hari ini soal Bumbata Buha ya tadi ide, lalu bagaimana mengeksekusi ide jadi tulisan, dan ini ya tadi terkait teknis ya soal bagaimana ngedit permaling dan juga bagaimana menyisipkan internal link dan external link. So, selamat menikmati materinya. Kita berjumpa nanti malam insya Allah untuk diskusi dan siap-siap dengan tugasnya ya. Tugas yang kali ini insya Allah akan menarik. Oke, so selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.